Selamat siang, selamat bertemu lagi dalam pembelajaran simulasi dan komunikasi digital. Yang pada sebelumnya kita sudah belajar mengenai Microsoft Office. Pertama adalah Microsoft Word, pengelola kata. Kedua adalah Microsoft Excel, pengelola angka. Dan saat ini kita akan belajar mengenai Microsoft Office PowerPoint. Nah, untuk Microsoft Office PowerPoint saat ini kita akan menganalisa fitur yang tepat untuk membuat slide. Dan kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu 3.5, menganalisis fitur slide yang tepat untuk pembuatan slide. Dan KD 45, membuat slide untuk presentasi, transisi, dan animasi. Dan untuk IPK pengetahuan, ya, pertama menjelaskan jenis-jenis fungsi dan keuntungan perangkat lunak presentasi. Kedua, menentukan fitur umum pada perangkat lunak aplikasi. Tiga, yaitu menganalisis slide sesuai pesan yang disampaikan. Dan untuk PK pengetahuan, yaitu pertama menggunakan fitur perangkat lunak presentasi. Kedua, membuat slide presentasi yang dilengkapi dengan transisi dan animasi. Selanjutnya, pada pembelajaran kita, apa itu pengertian software presentasi? Software presentasi adalah bentuk komunikasi untuk menyampaikan informasi kepada orang lain. Artinya begini, pada saat kita membuat suatu makalah atau suatu tugas yang diberikan oleh guru, kita bisa presentasikan dengan menggunakan yang namanya software PowerPoint. Jadi presentasi adalah bentuk komunikasi untuk menyampaikan informasi kepada orang lain. Nah, pada PowerPoint, fitur-fitur pada PowerPoint kita bisa lihat ada namanya new, ada namanya open, ada namanya save, ada namanya save as. Berikut ada namanya print, send, publish, dan close. Adanya quick access, toolbar, ribbon, navigasi. New artinya kita membuat dokumen baru, ya, pada PowerPoint. Kalau kita mengklik open, artinya file yang sudah pernah kita buat, kita bisa buka secara langsung. Berikut ada save, secara otomatis dia akan tersimpan. Kalau save as artinya dia akan menyimpan menggunakan file yang baru. Di situ juga ada print. Print itu artinya kita memprint suatu dokumen ke hard, ya. Berikut send artinya kita akan mengirim. Ada publish artinya kita mempublish, lewat mana terserah dari kita. Berikut ada close artinya menutup suatu dokumen. Ada yang namanya quick access, toolbar artinya banyak fitur-fitur yang kita gunakan dalam PowerPoint. Itu ada juga ribbon, ada juga navigasi. Ada juga yang namanya URL, slide artinya slide-slide, berapa slide yang akan kita gunakan, dan setiap slide ada yang namanya page number. Ada juga note, artinya kita bisa klik situ, kita copy, kita simpan ke slide, kita salin ke slide. Ada normal view, ada slide sorter, dan juga ada rolling view, ada play slide show. Artinya dia akan, kalau play artinya dia akan menampilkan keseluruhan dari setiap slide yang akan kita presentasikan. Teknik
presentasi. Harus singkat, padat, dan jelas. Ya, jaga tempo bicara, perhatikan intonasi. Selanjutnya, gunakan clue card jika diperlukan. Jangan fokus pandangan ke satu titik, pancing reaksi audiens. Nah, kita lihat gambaran secara umum teknik presentasi yang ada. Ini kita harus singkat, jelas. Nah, ini bentuk gambarnya seperti ini. Singkat, padat, jelas, susun materi seringkas mungkin, perhatikan intonasi, atur intonasi untuk menarik audiens, kuasai materi. Jangan sampai apa yang orang sampaikan kita tidak kuasai materi yang telah kita sampaikan. Singkat, padat, dan jelas artinya kita akan merangkum materi yang akan orang sampaikan kepada audiens agar materi itu tidak terlalu panjang, ya. Begitu juga untuk bicara kita, jangan sampai monoton atau cuma bla 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 bla, akhirnya audiens tidak akan memperhatikan. Selanjutnya, hal ini jangan terjadi pada saat kita melakukan presentasi. Jangan fokuskan pandangan ke satu titik, artinya tidak melihat seluruh audiens yang ada atau cuma pada saat kita hanya tertuju pada slide yang ada. Jadi kita harus pandang ke semua audiens, ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, tempo bicara harus dijaga, ya. Tempo bicara harus ya minimal 100 sampai 300 kata per menit. Berikut, gunakan clue card, tulis kata kunci, poin penting untuk materi, pancing reaksi audiens senang atau bosan, ya. Kalau tidak kita pancing, pasti audiens akan diam. Jadi ada hal-hal yang perlu kita sampaikan. Apa kita menggunakan kata-kata yang memberikan suatu kenyamanan kepada audiens yang ada. Berikut, pada kantor penggunaan Impress LibreOffice itu sangat mudah untuk kita gunakan. Menambahkan presentasi, umpama ada penelitian yang kita gunakan, kita bisa tambah di presentasi. Jadi menambah presentasi dengan mudah dan efektif hanya menggunakan short chart, note, normal, garis besar, handout, dan lain-lain. Itu gampang. Jadi kita tinggal input, insert. Kalau kita menggunakan picture, hasil penelitian dari Microsoft Excel, data-data yang ada kita tinggal insert picture, ya sudah akan tampil seperti gambar yang ada. Nah, untuk hari ini saya akan memberikan tugas, yaitu buatlah sebuah presentasi menggunakan PowerPoint yang bertema belajar dari rumah. Kemudian hasilnya bisa digugah ke dalam Google Classroom atau grup WhatsApp. Jadi Anda harus memberikan cerita dulu bagaimana cara kita belajar dari rumah agar yang akan disalin ke Microsoft PowerPoint agar sangat mudah, yaitu jadi tema belajar dari rumah, ya. Itu tugas yang diberikan kepada Anda agar ditindaklanjuti, dan minggu depan atau mulai besok silahkan kirim, kalau sudah selesai silahkan kirim ke WhatsApp kelas atau silahkan kirim ke jaringan pribadinya Bapak, ya. Nah, dengan ketentuan saat ini bahwa kesimpulan yang kita hadapi adalah PowerPoint adalah perangkat lunak untuk presentasi. Fitur utama yang ada PowerPoint adalah file, pengaturan dokumen,
home menu utama, insert menambahkan media ke dalam PowerPoint, desain yaitu menentukan tema, transisi menentukan transisi, slideshow menampilkan slide, review, view, format. Artinya dengan demikian pembelajaran kita mengenai PowerPoint saat ini sampai di sini, dan kelanjutan materi bagaimana cara kita membuat suatu presentasi yang baik dan benar lewat tugas yang ada nanti akan disampaikan bagaimana cara kita membuat presentasi yang baik dan benar. Demikian materi kita saat ini, nanti lagi kita berjumpa minggu depan.